Shalom, salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Doa saya, kiranya di dalam masa pandemi ini, Tuhan terus menganugerahkan kepada kita kekuatan dan kesehatan yang baik. Juga segala usaha, pekerjaan, apapun yang kita lakukan, Tuhan senantiasa menyediakan berkat-berkat yang cukup buat kita. Hari ini kita kembali bertemu di dalam segmen Berjalan Bersama Tuhan. Hingga tayangan ini diturunkan, sebagian besar daerah di Indonesia masih menjalankan masa PPKM oleh karena belum melandainya kasus COVID-19 secara signifikan di tanah air. Pembatasan-pembatasan yang sementara diberlakukan ini tidak dapat dipungkiri memang menimbulkan masalah yang tidak sederhana untuk masyarakat di semua lapisan, terutama untuk masyarakat dengan upah harian. Tentu saja, banyak di antara mereka yang terdampak masalah ekonomi ini adalah orang-orang yang kita kenal. Mungkin mereka adalah keluarga, kerabat, teman, tetangga, atau mungkin mereka adalah karyawan-karyawan kita, orang-orang yang bekerja buat kita. Bapak Ibu Saudara, permisi bertanya. Ketika melihat semua kesulitan dan kebutuhan dari saudara-saudari kita ini, siapakah yang perlu menolong mereka? Pada suatu kesempatan, Yesaya mendapatkan penglihatan dari Allah. Ia menyaksikannya demikian. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Bapak Ibu Saudara, Allah yang sama, dengan pertanyaan yang sama, juga datang menyapa kita. Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Dalam konteks pandemi ini, untuk memperhatikan, menolong, dan meringankan beban orang-orang yang terdampak itu. Yesaya dipanggil dan diutus Allah untuk melayani dan menolong bangsanya, Israel. Saya dan Bapak Ibu Saudara juga dipanggil untuk melayani dan menolong bangsa kita. Nah, apa yang dapat kita lakukan dan berikan kepada sesama kita di masa pandemi ini? Sangat banyak. Beberapa di antaranya dapat seperti ini. Sesama kita membutuhkan informasi yang benar dan akurat terkait penanganan COVID-19. Maka kita dapat mencari dan memberikan informasi yang benar dan akurat tersebut kepada mereka. Orang-orang di sekitar kita membutuhkan bantuan sederhana berupa masker. Tidak sulit bagi kita untuk memberikannya dan mengedukasi mereka untuk menggunakannya dengan baik dan benar, bukan? Sesama kita membutuhkan bantuan ekonomi untuk makan sehari-hari, untuk membeli obat, untuk biaya listrik, untuk bayar kos atau kontrakan, sekolah anak, dan lain-lain. Bukankah kita dapat membagikan sebagian yang kita miliki buat mereka? Dan masih sangat banyak lagi yang dapat kita lakukan untuk menolong dan meringankan penderitaan sesama kita, terutama di masa pandemi yang belum kunjung usai ini. Bapak Ibu Saudara, ini panggilan yang serius dan mendesak bagi kita semua, orang-orang yang telah disucikan dan diperbaharui di dalam kebenaran. Mungkin kita tidak dapat menolong 1000 orang, tetapi kita dapat menolong 100 orang. Mungkin kita tidak dapat menolong 100 orang, tetapi kita dapat menolong 10 orang. Mungkin kita tidak dapat menolong 10 orang, tetapi kita pasti dapat menolong 1 orang. lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga bertanya kepadamu dan kepadaku. Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Apakah jawaban kita? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku.
Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang telah memanggil dan mengutus kami. Sungguh ini suatu panggilan yang serius dan mulia untuk menjadi wakil-Mu, memperhatikan dan menolong orang-orang yang telah Engkau tempatkan di sekitar kami. Tuhan, hari ini kami menjawab panggilan-Mu. Pakailah kami untuk menjadi saluran kasih dan berkat-Mu bagi anak-anak-Mu yang lain. Biarlah setiap kami dapat melakukan bagian kami melalui panggilan ini dengan hati yang tertuju kepadamu, sehingga melaluinya Engkau dapat disenangkan bahkan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.